Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua beserta keluarga selalu diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu limit fungsi aljabar. Untuk besok kita ulangan untuk bab yang sebelumnya, barisan dan deret gitu ya. Limit fungsi aljabar itu biasanya digunakan nanti pada aturan-aturan tertentu di fisika, baik itu tentang gerak lurus beraturan, kemudian beberapa gaya yang ada di fisika itu diterapkan. Mungkin di fisika sudah juga dijelaskan tentang limit ini karena ada beberapa materi di fisika yang juga berkaitan dengan konsep limit. Baik, saya share screen. Sudah nampak di kalian? Sudah, Pak. Oke. Limit fungsi, ya, limit fungsi. Kalau di kelas 11 ini kalian menerimanya limit fungsi aljabar dulu. Ketika nantinya naik ke kelas 12 di matematika peminatan itu dilanjutkan yaitu limit fungsi trigonometri. Jadi kalau kelas 11 ini masih bentuknya aljabar berupa X gitu ya, variabel. Sedangkan untuk di kelas 12 matematika peminatan nantinya itu limit fungsinya trigonometri. Sinus, kosinus, tangen dan sebagainya ya. Secara konsep dasar limit itu adalah nilai pendekatan. Saya pakai warna merah saja. Jadi limit ini itu adalah nilai pendekatan. Saya belajar nulis lagi nih. Nilai PDKT gitu ya, pendekatan. Nilai pendekatan. Secara konsep dasar yang paling mudah dipahami langsung seperti ini saja. Limit dari negatif X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 dibagi X kuadrat ditambah X dikurangi 20 untuk X mendekati 4. Untuk X mendekati 4. Maka langkah yang paling mudah adalah setiap X, ya, setiap X ini setiap X kita ganti dengan 4. Setiap X ini kita ganti dengan ini. Nilai pendekatannya yaitu 4. Jadi negatif tetap X-nya diganti 4, kemudian dikuadratkan ditambah 2 kali X, berarti ditambah 2, X-nya diganti 4, kemudian dikurangi 3. Dibagi X kuadrat, maka X-nya diganti 4, dikuadratkan ditambah X-nya diganti 4 juga, dikurangi 20. Hati-hati, X-nya tadi hanya 4, jadi 4-nya saja yang dikuadratkan, maka 16. 16 dinegatifkan, berarti negatif 16. 2 dikalikan 4, 8, dikurangi 3, dibagi 4 kuadrat 16, ditambah 4, dikurangi 20. Sehingga ini negatif 16 ditambah 8 berapa? Negatif 16 ditambah 8. Negatif 16 ditambah 8 berapa? Negatif 8. Ya, betul. Negatif 8 dikurangi 3 berarti negatif 11. Kemudian yang penyebut 16 ditambah 4, 20. Kemudian kalau dikurangi 20 berarti kan habis, maka 0. Negatif 11 dibagi 0 itu nanti negatif tak hingga. Yang perlu diingat-ingat ini.
suatu bilangan berapapun kecuali 0, kalau dibagi 0 itu sama dengan tak terhingga. Kalau negatif suatu bilangan, di sini saya misalkan bilangan itu adalah P, berarti negatif P kalau dibagi 0 sama dengan negatif tak hingga. Sedangkan kalau 0 dibagi sembarang bilangan akan sama dengan 0. 0 dibagi negatif sembarang bilangan akan tetap sama dengan 0. Tidak ada negatif 0 karena 0 itu bukan positif, bukan negatif, tapi 0 itu termasuk angka netral. Kemudian sedangkan kalau suatu bilangan dibagi tak hingga, maka sama dengan 0. Suatu bilangan dibagi tak hingga dikuadratkan, tambah nemen nolnya gitu ya. Jadi semakin penyebutnya besar, maka akan mendekati 0. Ini tadi salah satu kan ya, hanya pembilang saja yang bukan 0, sedangkan penyebutnya 0. Maka hasilnya ini negatif tak hingga, ini sudah merupakan jawabannya. Ya. Saya tulis di bawah ini, asalkan hasilnya bukan 0/0, maka nilai tersebut adalah nilai pendekatannya atau hasil limit. Jika hasilnya 0/0, maka aljabarnya harus difaktorkan atau disederhanakan terlebih dahulu. Saya buat contoh di ini, bentar saya bukakan. Saya stop share dulu. Sebentar. Saya buka file yang lain. Limit 216. Saya percepat aja konsepnya karena nanti materi kita kan hanya pertemuan kita hanya 30 menit, tidak seperti di kelas biasanya. Kalau lengkapnya konsep atau pemahaman intuitif limit fungsi, misalkan ada fungsi fx sama dengan x ditambah 1 pada saat x mendekati 2. Kalau mendekati 2 itu kan berarti 1,9, 1,99, 1,99 dan seterusnya gitu kan ya. Atau pembulatan kalau misalkan 2,001, 2,01 gitu. Jadi sebaiknya yang dipakai itu hanya yang ini. Hanya yang di 1,9, 1,99, 1,999 dan seterusnya 2,001, 2,01. Ternyata jawabannya mendekati berapa ini? Ini mendekati berapa? Kalau dibulatkan jadi 2,99, 3,001. Iya, betul. Dibulatkannya kan jadi 3. Sehingga cara gampangannya itu kalau X-nya diganti 2, 2 ditambah 1 kan 3. Seperti itu. Ada istilah itu, kayak gini. 2 min itu maksudnya mendekati 2, kurang dari 2 gitu ya. 1,9, 1,99, 1,98 gitu. Itu kan mendekati 2. Tapi kalau 2 lebih sedikit itu juga boleh dikatakan mendekati 2. Jadi 2,001, 2,002 itu kan pembulatannya masih di 2 gitu ya. Sehingga cara gampangannya adalah limit X ditambah 1 untuk X mendekati 2,
Maka cara gampangannya setiap X tinggal ganti dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi tidak perlu dibuat tabel seperti ini terlalu lama. Ini konsep secara intuitifnya. Sama juga untuk apa ini? Bentuk pecahan. Ini limit dari X kuadrat dikurangi 1 dibagi X dikurangi 1 untuk X mendekati 1. Kalau X-nya diganti 1, kalau X-nya diganti 1, 1 kuadrat 1 dikurangi 1, 0. Ternyata pembilang 0. Kalau penyebut X-nya diganti 1, berarti 1 kurangi 1, 0 juga. Loh Pak, kan 0 dibagi 0 tadi tidak bisa, harus difaktorkan atau disederhanakan. Iya. Ya, memang. Sehingga kalau seperti itu, saya ketik di Microsoft Word aja dulu. Kita cek penjabarannya. Bentar, saya filenya. Saya share screen juga. Kalau ini yang versi Microsoft Word saya, sudah terlihat di layar? Sudah. Saya ganti aja penulisannya. Nanti saya kirimkan ulang yang ini. Matematika wajib. Kelas 11. Ini konsep dasarnya tadi ya, yang sudah saya beritahukan. Sedangkan kalau ketemunya 0 per 0, seperti ini, kalau hasilnya 0 per 0, pembilang 0, penyebut 0, seperti yang di file yang tadi. Coba ini saya pakai angka yang lain. Saya hapus dulu saja, supaya nanti paham gitu ya. Ini saya hapus dulu. Limit dari X kuadrat dikurangi 25 dibagi 2X ditambah 10 untuk X mendekati negatif 5. Kalau kita substitusikan atau kita gantikan, X-nya diganti. Kalau X-nya langsung diganti 5, kalau X-nya langsung, negatif 5 ya. Karena di situ soalnya X mendekati negatif 5, maka setiap X diganti negatif 5. Ini juga seperti itu. Kalau kita kerjakan seperti ini, hasilnya berapa? Kalau nantinya 0 per 0, berarti harus disederhanakan dulu. Negatif 5 dikuadratkan berarti berapa? 5. 25, betul. 2 dikalikan negatif 5. Min 10. Negatif 10, betul. Sehingga kalau sudah ada kalau X-nya sudah diganti, maaf. Kalau X-nya sudah diganti, berarti tulisan limitnya dihilangkan. Seperti itu. Ya. Jadi kalau X-nya sudah diganti angka yang didekati, maka tulisan limitnya hilang. Ternyata kalau dihitung ulang, maka dihitung ulang. Kalau dihitung sampai akhir, ketemunya kan 0 per 0. 0 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Sehingga perlu difaktorkan atau disederhanakan. Ini bukan jawabannya. Sehingga kita perlu mengerjakan ini. Saya kerjakan lagi di bawahnya. Ya, jadi
ini kita faktorkan dulu. Kita faktorkan dulu. Kita faktorkan dulu. Saya hapus dulu ini. Seperti konsep yang dulu, kalau X kuadrat dikurangi 25. 25 bisa dirubah jadi bentuk pangkat. Bentuk pangkat berapa? 25 bisa dirubah jadi bentuk pangkat? Iya, berapa? 5 pangkat? Betul. Bisa dirubah jadi 5 pangkat 2 gitu ya. Maka kalau difaktorkan jadi X ditambah 5 dikalikan berapa? X 5. betul. X ditambah 5 dikalikan X dikurangi 5. Itu pemfaktorannya. Sedangkan yang di penyebut 2X ditambah 10. Kebetulan di sini sama-sama bilangan bulat. Dan juga bilangan genap. Apakah sama-sama bisa dibagi 2? 2X dan 10 itu? Enggak bisa. Bisa kan? Sama-sama bisa dibagi 2 kan ya? 2X dibagi 2 itu X, 10 dibagi 2. 5. Berarti 2 dikeluarkan gitu ya, buka kurung. 2X dibagi 2 berarti X ditambah 10 dibagi 2, 5. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Ya. Dari situ, apakah ada yang bisa difaktorkan? Apakah ada yang bisa dicoret? Ada. Bisa kan ya? Sama-sama X ditambah 5 di pembilang dan di penyebut. Sehingga kalau dibagi kan 1 ya. Kita hilangkan saja. Sehingga yang pembilang tinggal itu saja. Nah. Kalau sudah dirasa itu tidak akan ketemu 0/0, baru kita masukkan. Setiap X diganti negatif 5. Setiap X diganti negatif 5. Sehingga pembilang ketemu berapa itu? Pembilangnya ketemu berapa ini? Cinta? Negatif 10. Jawaban akhirnya berapa? Negatif 5. Betul. Negatif 5. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, Pak. Saya simpan dulu, bentar. Limit fungsi aljabar. Jadi kalau misalkan merubah, Pak, kalau misalkan file ini kan Microsoft Word, kalau misalkan disuruh mengubah menjadi PDF, tinggal save as type-nya yang dirubah. Ini kan Word dokumen ya. Pada save as type-nya Word dokumen itu ganti menjadi ini PDF. Maka filenya akan berubah jadi PDF. File yang asli Microsoft Word-nya juga masih ada. File yang baru dengan ekstensi PDF itu juga ada. Nanti aja dulu. Saya save. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Jadi biasanya soal itu kalau seperti yang tadi tidak ada penyebutnya, hanya pembilang semuanya jadi satu baris gitu ya. Itu tinggal masukkan saja. X-nya diganti berapa, X mendekati berapa gitu ya. Sedangkan kalau ada pembilang ada penyebut seperti soal barusan, itu ada kemungkinannya jawabannya 0/0. Kalau 0/0 maka bukan jawabannya. Karena 0
dibagi 0 itu tidak bisa. Maka perlu difaktorkan atau disederhanakan dulu. Ini salah satunya pemfaktoran tadi. Bentar. Ini beda versi Microsoft Office sehingga sama dengannya tidak bisa lurus dengan equation editor ini. Coba kalau yang ini. Kira-kira gini. Cinta Salsabila. Ya, Pak. Coba kalau X-nya diganti 2, ini kan X mendekati 2. Coba saya perbesar. Yang atas ya. Kalau X-nya diganti 2, ketemunya berapa per berapa? Kalau X-nya langsung diganti 2. Berarti 2/2. 4. Terus? 10. Berarti 4 dikurangi 10? Negatif 6. Negatif 6 ditambah 6? 0. Berarti pembilang 0 ya. Sekarang kalau penyebutnya? 4 tambah 4. 8, 0 juga. 0 juga. Berarti ketemunya 0 per 0. Maka tidak bisa, ya kan? Tidak bisa dikerjakan dengan cara substitusi saja. Sehingga perlu difaktorkan. Coba Richard, ada Richard? Richard? Ya, Pak. Oke. Coba kalau difaktorkan bagaimana? Saya hapus dulu sebentar. Saya buat kurungan 2 gitu ya. Yang jelas X kuadrat berarti X dikalikan X. Dikurangi atau ditambah nanti gitu kan ya. Oh, di situ positif 6 hasil perkaliannya. Berarti kemungkinannya kalau tidak sama-sama pengurangan atau sama-sama negatif, sama-sama positif. Hanya ada 2 kemungkinan itu. Tidak mungkin salah satunya negatif. 2 bilangan kalau dikalikan 6, selisihnya itu negatif 5. Sorry. 2 bilangan kalau dikalikan 6, jumlahnya negatif 5. Berapakah kedua bilangan itu? 2 dan 3. Nah, betul. 2 dan 3. Sama-sama negatif. Kalau bagi yang masih ragu-ragu, bisa dikalikan seperti ini. Depan dikalikan depan, X kuadrat gitu ya. Depan dikalikan depan, X kuadrat. Depan dikalikan belakang, negatif 3X. Belakang kalikan depan, negatif 2X. Tadi kan hutang 3X, kemudian hutang 2X. Berarti hutangnya jadi negatif 5X. Berarti sesuai kan ya? Tinggal belakang dikalikan belakang. Negatif 2 dikalikan negatif 3. Berarti positif 6. Berarti pemfaktoran ini sudah betul. Berikutnya, untuk yang penyebut. Ada yang punya ide? Pemfaktorannya berapa? X-2 sama X plus 4, Pak. Mohon maaf, siapa itu tadi? Itu, Pak. Alfiasna ini, Pak, absen 3. Oke. Ulangi, X. X-2 sama X plus 4. Dikurangi. Oke. Temanmu sudah menjawab seperti itu? X dikurangi 2 dikalikan X ditambah 4 gitu ya. Kita cek. Depan dikalikan depan, X kuadrat, sudah betul. Depan dikalikan belakang, 4X. Kemudian belakang dikalikan depan, negatif 2X. 4X ditambah negatif 2X, berarti 2X, sudah betul ya. Dan belakang dikalikan belakang, negatif 8, berarti betul juga. Dari sini, kelihatan kan ya, ada yang sama antara di pembilang dan di penyebut. Itu tinggal kita bagi. Karena sama, misalkan 5 dibagi 5 itu kan hasilnya 1. 5 donat dibagi 5 orang. Berarti masing-masing kan mendapat 1. Jadi kalau pembilang dan penyebut itu sama, hasilnya 1. 1 dikalikan bilangan yang lain kan tetap bilangan yang lain itu tadi.
Berarti ini kalau saya copy paste. Oh, yang ini enak, sama dengannya lurus. Kalau yang tadi bukan. Ini saya hilangkan berarti. Kita coret. Tuh. Kalau sudah bagaimana langkahnya? Ini X-nya dimasukin, Pak. Nah, betul. Kalau sekarang kan tidak mungkin ketemu 0/0 kan ya? Berarti tinggal dimasukkan, betul. Saya ambil dalamnya. Kalau saya nulis pakai mouse kan jelek. Jadi selain jelek juga nulisnya lama. Sehingga saya ketik gini aja langsung. X-nya tinggal ganti 2. Saya tulis dalam kurung, itu artinya pengganti dari X ya. Sehingga hasil akhirnya berapa? -1/6. Iya. 2 dikurangi 3, -1, betul. 2 ditambah 4, 6. Boleh ditulis negatifnya taruh di depan. -1/6. Hanya saja untuk soal anak MIPA itu biasanya lebih kompleks daripada itu tadi. Maksudnya itu lebih susah dari yang ini. Kalau bentuk-bentuk yang seperti ini, biasanya kalau ujian nasional, itu khusus untuk yang anak IPS. Untuk anak MIPA, lebih sedikit. Oh, angel gitu ya maksudnya. Jadi ini tadi kan difaktorkan, kemudian X-nya dimasukkan. Ya. Sedangkan untuk anak, saya ganti ini dulu. Ganti nomor halaman. Mulai dari 1 berarti pakai itu. Saya simpan lagi. Ketika kalian nanti Rabu itu jadi study tour, kalian kan merekam, ada yang nyatet dari keterangan narasumber, kemudian ada yang bertugas moto-moto gitu ya. Ketika nanti sudah kembali ke sekolah untuk membuat karya tulis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti nomor halaman kan ya, sudah diajari kan ya waktu pembelajaran lab komputer di Microsoft Word. Sudah? Bisa klik di insert, kemudian page number, format page number. Kalau misalkan biasanya kan kata pengantar, daftar isi, halaman pengesahan itu pakainya model Romawi, I1, I2, I3 gitu. Sedangkan kalau sudah masuk ke bab, masuk di intinya bab, berarti pakai yang 1, 2, 3. Kalau yang start at ini misalkan, file ini mulai halaman ke-20, berarti start at-nya ditulis 20. Berarti nanti halamannya langsung mulai dari 20, seperti ini. Sedangkan kalau mulai dari 1, berarti pakai yang continue aja. Oke. Untuk anak yang MIPA, biasanya munculnya yang berpangkat 3 seperti ini. Kalau untuk anak IPS munculnya yang berpangkat 2 seperti yang tadi. Coba perhatikan ini sekarang. Halo? Suara saya masih terdengar kan ya? Masih. Baik. Masih. Limit dari X pangkat 3 dikurangi 27 dibagi 5X kuadrat dikurangi 17X ditambah 6 untuk X mendekati 3. Kalau X-nya nanti diganti 3 langsung, berarti 3 pangkat 3 kan 27. 27 kurangi 27, 0. Maka pembilangnya bernilai 0. Coba cek yang penyebut. 3 dikuadratkan 9. 9 dikalikan 5, 45. 17 kalikan 3 berapa? 17 kalikan 3? 51. 51. Tadi 45. 45 dikurangi 51 berarti negatif 6 kan ya? Negatif 6 ditambah 6, 0.
Berarti 0/0, maka tidak bisa. Maka harus difaktorkan terlebih dahulu, gitu ya. Pemfaktorannya agak berbeda kalau dengan yang berpangkat 2 tadi ya. Pemfaktoran yang bentuk persamaan kuadrat sedikit berbeda dengan yang berpangkat 3. Caranya gini. 27 itu kan bisa dirubah jadi bentuk pangkat 3. Berapa pangkat 3 27 itu? 3/3, Pak. 3/3 gitu ya. 3. 3/3. Kalau saya bentar, saya edit dulu di sini. Saya taruh di sebelahnya saja. Saya hapus. Ketika saya ngedit seperti ini, apakah di layar kalian kelihatan? Kelihatan. Oke. Kelihatan, Pak. X pangkat 3 kan ya, tetap dikurangi 27 itu 3/3. Seperti itu. Oh, maaf. Sehingga kalau dirubah menjadi pemfaktoran, ambil yang 3 dari yang sininya saja, yang bilangan pokoknya, bukan yang pangkatnya. Jadi X dikurangi 3. 3 yang dipakai di sini adalah 3 yang bilangan pokok. Yang ini, yang dipangkatkan. Kemudian cara cepatnya adalah yang belakang ini. Yang depan ini dikuadratkan berarti X kuadrat. Kalau ini negatif 3X, maka jadi positif. Ini negatif 3 ya. Maka jadi positif 3X. Kemudian belakang dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan 9. Betulkah? Kita cek sekarang. Depan dikalikan depan, X pangkat 3. Sesuai kan ya? Kemudian, atau saya jabarkan di sini. Di sebelumnya aja. Ini saya enter. Kalau kita jabarkan, betulkah? Depan dikalikan depan, X dikalikan X kuadrat. Berarti X pangkat 3. Kemudian depan kalikan tengah, berarti 3X kuadrat. Depan kalikan yang belakang, X dikalikan 9. Berarti 9X. Negatif 3 sekarang. Negatif 3 dikalikan X kuadrat. Berarti negatif 3X kuadrat. Nah, saya geser dulu. Kemudian negatif 3 dikalikan 3X. Kalikan yang tengah. Berarti negatif 9X. Terakhir, belakang kalikan belakang. Negatif 3 dikalikan 9. Negatif 27. Di sini ada 3X kuadrat. Ada 3X kuadrat, kemudian dikurangi 3X kuadrat, maka habis kan ya? Ini jadi habis. Ada 3X kuadrat, sekali lagi 3X kuadrat dikurangi 3X kuadrat, habis berarti. 9X dikurangi 9X juga habis. Berarti kan tinggal X pangkat 3 dikurangi 27. Betul kan ya? Sesuai yang tadi. Ya. Saya hapus. Itu hanya untuk pembuktian saja. Supaya nanti tidak perlu ditanyakan ya. Biar mantep gitu ya. Jadi sekali lagi cara cepatnya adalah, 27 itu 3/3. Berarti X dikurangi 3. Dari yang bilangan pokoknya. Dikalikan, buka kurung, depan dikuadratkan X kuadrat. Ini kan negatif 3. Jadi dipositifkan. Jadi 3 ditambah 3X. Kemudian belakang dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan 9. Sampai di situ bisa dipahami ya. Kalau di sini 5, Pak. Negatif 5.
misalkan X dikurangi 5, berarti X kuadrat ditambah 5X ditambah 25. Oke. Yang penyebut hampir seperti yang nomor 2 tadi. 5X kuadrat dikurangi 17X ditambah 6. Berarti 5X dikalikan X, 2 bilangan kalau dikalikan 6. Berarti 2 dengan 3. Kenapa tidak 6 dengan 1? Karena tidak mungkin di sini negatif 17. Gitu ya. Maka nanti dicoba yang di depan itu 2 atau 3. Gitu ya. 5X dikurangi 2 dikalikan X dikurangi 3. Biasanya pasti gini. Kalau yang di atas atau yang di pembilang itu ada X dikurangi 3, pasti di penyebut nanti juga ada X dikurangi 3. Maka di sini yang X dikurangi 3, karena di sini 3, maka di situ 2. Supaya hasil perkaliannya positif 6, maka sama-sama negatif. Oh, ada yang sama ini. X dikurangi 3 dibagi X dikurangi 3 dicoret. Jadi tinggal yang X kuadrat ditambah 3X ditambah 9. Penyebutnya 5X dikurangi 2. Kemudian setiap X diganti dengan angka yang didekatkan, yaitu 3. Nanti hasilnya 27/13. Kalau dijadikan pecahan campuran, berarti 27 dibagi 13 bisanya 2. Karena 2 dikalikan 13 itu 26, maka masih sisa 1. Maka 2, 1/13. Oke. Nanti file ini saya berikan. Saya coba di ini dulu. Saya buka yang di buku ini. Kita nyari soal yang di situ. Karena musim pandemi ini kami diminta mengajarkan materi yang singkat, padat, jelas gitu ya. Jadi yang konseptual ini tidak terlalu kami jelaskan. Coba kita cari soal yang kalau seperti ini ya. Hanya pembilang tidak ada penyebutnya, ya berarti langsung tinggal X diganti 1 gitu aja. Karena tidak ada penyebutnya. Biasanya kalau soalnya ada penyebut, maka seperti ini kemungkinan difaktorkan. Kebetulan yang ini tidak difaktorkan bisa gitu ya. Nah, kayak ini kan kelihatan jelas yang nomor A, untuk nomor A kan jelas tidak ada penyebutnya, maka tinggal masukkan saja. Kalau X diganti 2, berarti jawabannya berapa? Halo? Kalau 48. Betul, Alfiah Isna ini. Jadi X-nya tinggal ganti 2 cara cepatnya. 2 pangkat 3, 8. 6 dikalikan 8, 48. Betul. Yang B ini juga seperti itu. Karena jelas di sini tidak ada pengurangan, bukan dikurangi. Maka kemungkinannya tinggal masukkan saja. X-nya diganti 2. Berarti berapa? Safiras? 4 ditambah 4 ya. 4 tambah 4 itu 8. Nanti di penyebut berapa? 4. Berarti jawaban akhirnya? 2. Nah, betul. Sip. 2. Gitu ya. Jadi kalau misalkan hanya seperti ini, tinggal masukkan saja tipe soalnya. Ini juga tinggal. Kalau ini hanya pembuktian, loh. Ini dibalik. Ini yang ditanyakan X-nya. Bukan nilai limitnya. Kalau limit dari X untuk X mendekati 2, ya jelas. X-nya sama dengan 2. Kalau seperti ini, X-nya mendekati 2. Jelas di sini kan ya. Ini kan hanya menunjukkan nilai pendekatan aja. Tinggal ganti. X-nya betulkah gitu ya. Kalau X-nya diganti 2, 2 kuadrat 4. 4 kalikan 6, 24. Kalau yang grafik mungkin ketika di kelas saja. Nyari yang... kayak ini. Yang nomor 5B.
Yang nomor 5B. Apakah bisa langsung tinggal dimasukkan saja? Ada yang berkomentar? Nah, kenapa tidak? Siapa? Nabil Karena Putri. kalau dimasukkan hasilnya 0. Oh, Alfiah. Oke. Kalau dimasukkan, betul. Kalau X-nya langsung diganti 2, maka nanti hasilnya adalah 0/0. Maka perlu difaktorkan. Pemfaktoran yang atas ini jadi bagaimana? Ternyata file ini kan file asli dari pemerintah. Tidak bisa diedit, tidak bisa ini. Harus pakai software tambahan. Kalau X kuadrat dikurangi 4 difaktorkan jadi X min 2 sama X min 2 nggak, Pak? X dikurangi 2 dikalikan X ditambah 2. Oh, Seperti yang tadi. Ya. Coba tulis di bukunya masing-masing. Coba tulis di bukunya masing-masing. Untuk yang 5B ini. Sebenarnya ada cara cepat, tapi babnya berikutnya ada. Jadi menggunakan aturan turunan. Itu jauh lebih cepat mengerjakannya daripada menggunakan pemfaktoran. Nanti kalau sudah paham tentang cara menyelesaikan menggunakan pemfaktoran, saya ajarkan trik cepatnya bagaimana menyelesaikannya menggunakan turunan. Sudah ditulis? Oke, coba saya pakai whiteboard. Berarti limit X kuadrat dikurangi 4 dibagi X dikurangi 2 untuk X mendekati 2. Maka sama dengan, kalau X-nya langsung diganti 2 kan 0/0. Maka harus difaktorkan dulu. Sehingga X ditambah 2 dikalikan X dikurangi 2 dibagi X dikurangi 2. Maka tinggal nyoret sekarang. X dikurangi 2 dibagi X dikurangi 2. Maka tinggal melihat ini saja kan ya. X diganti 2 berarti jawabannya berapa? 4. 4, betul. Tinggal gitu aja ya. Jadi, oh sudah dicoret. Berarti kan tinggal X ditambah 2. Sedangkan X mendekati 2, maka X-nya diganti 2. Sehingga jawabannya 2 ditambah 2 sama dengan 4. Apakah guru mata pelajaran berikutnya sudah standby? Waktunya siapa berikutnya? Bu Iin. Oke, Bu Iin. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Semoga bisa dipahami dengan file dan coret-coretan saya. Mungkin nanti kalau ada rekaman video pembelajarannya saya upload di YouTube seperti dulu-dulu. Minta tolong tampilkan ini wajah dulu bisa? Saya lupa belum saya ini. Minta tolong tampilkan wajah dulu. Saya print screen karena biasanya untuk bukti pembelajaran. Saatnya jam ketiga dimulai. Oke, nggak apa-apa, nggak harus semuanya. Saya print screen 1, 2, 3. Sebentar.
Baik, semoga ini bisa dipahami dengan baik walaupun ada banyak keterbatasan gitu ya. Untuk besok kalian kan masuk di sekolah gitu ya. Besok untuk ulangan barisan dan deret gitu ya. Jadi silakan dipelajari materi yang sudah kami sampaikan. Terima kasih. Salam sehat selalu. Silakan melanjutkan pembelajaran dengan guru berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.